Nah zaman dulu enggak Beb, zaman dulu tuh top ya, Cuco gitu loh. Kalem banget, kayak nggak terlihat. Kayaknya dia put something on me, kayaknya ya, entah itu di minuman, entah itu di mana, pokoknya. Welcome back in my YouTube channel. Balik lagi bersama kakak Itwil Bunda. Kemarin banyak banget pertanyaan, Kak kapan pertama di OE ya. Jadi kakak itu mau cerita throwback jauh banget ke belakang. Pertama kali aku OE Beb, atau empi-empi. Stay tune, jangan kemana-mana. Oke Beb, aku mau cerita ya. Kan masih pada belum tahu ya Beb, kisah-kisahku gitu ya, karena mungkin kalian males follower baruku yang di Toki-Toki tuh males scroll ke bawah, padahal sebenarnya aku udah cerita Beb, cuman ada juga beberapa video yang emang kena pembatasan. You know kan, video TikTok itu aduh sensi banget Beb. Cerita ini nggak boleh, cerita itu nggak boleh. Di YouTube tuh aku malah happy gitu karena eh sedikit bebas gitu Beb ya, bisa cerita apapun. Oke, aku bakal cerita pertama kali aku hohe ya Beb. Oke. Aku tuh sebenarnya pertama OWW itu di usia 22 Beb. Jadi aku jujur li bener-bener yang menjaga gitu loh. Gue tuh gak mau di usia yang 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Udah dapat gitu loh Beb, kepiriwinin gue meskipun aku gak belah gitu ya. Tapi jujur aku gak mau gitu loh. Tapi karena kejadian ini sama orang ini, mungkin orang ini juga nonton kalau misalnya emang dia masih hidup ya. Jadi di usia 22 aku ketemu lah Beb orang ini ya, singkat cerita. Cakep ya, baik ya, dan aku yang ngejar-ngejar Beb sebetulnya. Jadi kita ketemu di salah satu perkumpulan gitu ya. Cuman perkumpulannya tuh positif. Kita tuh sebagai ini Beb, kayak suka alam, pecinta alam gitu ya, suka mendaki gunung. Terus positif lah, ada bantuan sosial. Aku tuh suka masuk ke perkumpulan-perkumpulan seperti itu gitu ya, kayak nambah temen gitu. Dan itu campur ya Beb, bukan home pimpa aja semua itu. Cuman emang ada juga beberapa home pimpa termasuk aku. Aku yang ngejar Beb karena charming banget, karismatik banget, dan usianya lebih tua dari aku. Mungkin aku waktu itu 22, dia 38, 37 lah ya. 35 lah maksimum, 35 lah, enggak 38, 35. Aku kejar Beb, ya karena aku tahu dia home pimpa. Jadi ada satu ketika dia buka kayak website gitu tapi untuk khusus home pimpa, dan aku lihat gitu Beb, ini home pimpa ini Cuco. Aku pikir dia straight karena kalau top itu Beb kadang nggak kelihatan. Zaman dulu ya, kalau top sekarang itu ngondek ya. Kebalikannya sekarang, top zaman sekarang di Indonesia ngondek ya. Malah yang kelihatan gemulai itu dia top ya, malah sekarang yang kelihatan kalem-kalem begitu, yang six pack boti, seneng nungging. Nah zaman dulu enggak Mep, zaman dulu tuh top ya, Cuco gitu loh. Kalem banget, kayak nggak terlihat gitu ya, tidak terendus, tidak terhirup gitu ya kebotiannya, karena emang dia top. Nah kalau sekarang kebalikannya ya, biasanya yang di gym tuh boti ya, 90%, ya nggak semua sih tapi 90% boti tak kematian namanya, sama kayak kakek Itwil. Jadi suka gitu loh Beb, aku sama orang ini demen. Terus kita tukeran lah Facebook, dia yang minta duluan tapi Facebook. Dek tolong dong, kita berteman katanya, dia panggil aku Ade, aku panggil dia Abang. Oh boleh Bang. Kepedean dong Beb gue, kayak Cuco kok bisa ketiban durian begini ya, aku suka. Terus dia kayak, padahal aku belum menunjukkan, yang gue belum gatel istilahnya gitu ya Beb, aku biasa aja gitu. Aku tuh tipikal yang home pimpa adem ya. Aku tuh kalau emang suka sama orang gue diem, aku nggak yang menunjukkan, aku yang nggak yang menggoda gitu ya, nggak centil lah gue Beb. Jadi kayak santai aja gitu loh, cuman aku ramah aja gitu. Tiba-tiba kok dia minta temenan di Epi, temenan lah aku Beb ya. Dan jujur belum kenal lama, kayak baru 3 kali 4 kali ngumpul bareng, cuman emang belum
ngobrol dalam gitu ya, kayak ya hai gitu-gitulah, say hi bye udah. Temenan lah kita beb di FB, ngobrol lah di FB, chat-chat gitu. Lagi apa bang? Ya biasalah beb, namanya usaha kan. Halo dek, sopan, orangnya sopan banget. Terus enak banget diajak bicara karena dia lebih dewasa kan. Ngobrolnya enak, asik, jalanlah kita. Jadi aku emang yang ngejar. Aku bilang, bang mau ngopi? Aku bilang, aku lagi galau ala-ala kan. Ya biasa begitulah beb, alasan seribu alasan, biasalah ya beb. Ayo dia mau kemana katanya. Abang juga lagi keluar nih kan pakai motor. Oh boleh jemput ya bang? Dijemput lah beb, aku beb. Ketemuan, ngopi, udah itu. Oh ya udah deh, selesai nih ya ngopi. Nanti next time kita ketemu lagi ya, abang harus ada urusan katanya. Aku pikir aku dibungkus ya. Ya berharap dong beb, namanya juga aku suka kan sama dia. Aku pikir aku bakal dibungkus, ternyata enggak. Alemu, ya bang nggak apa-apa. Udahlah aku pulang beb. Keesokan harinya aku biasa chat lagi beb. Ya, karena kan belum terjamah ya beb, jadi gatel. Lagi apa? Aku lagi di luar nih, lagi di tempat ini. Oh ya udah aku ke situ ya, aku juga lagi bete katanya. Oh oke oke ya, senang hati lah beb aku. Ketemu lagi. Itu kedua kalinya ketemu. Mau ke rumah abang katanya. Ini aku tunggu, kenapa kau nggak dari kemarin aja? Boleh, aku juga nggak kemana-mana. Diajaklah beb aku ke rumahnya, ketemu orang tuanya. Dikenalin lah aku beb sama orang tuanya. Cuman dia nggak ngenalin aku temen. Karena gap usia gitu tuh kelihatan banget. Aku sekarang kayak bocah kan. Dulu aku lebih bocah lagi beb. Jadi dia bilang beb ke orang tuanya kalau aku itu adalah anak dari temennya yang pernah nolong dia. Ih pinter banget ini bikin alasannya. Aku dalam hatiku nih, Alemong ini pinter bohong, orang tuanya aja dibohongin, apalagi gue nanti. Aku udah mikir gitu beb, karena aku Capri yang cerdas. Aku tuh Capri yang bisa melihat situasi gitu loh. Oh ya, disambut aku beb. Oh, ya makasih ya. Jadi nggak tahu gimana ceritanya si antara mereka bertiga gitu ya, orang tuanya, papanya, mamanya dan dia. Emang ada sesuatu story yang dia itu dulunya dibantu sama orang gitu. Nah aku tuh dikenalin ke orang tuanya sebagai anak dari yang pernah ngebantu dia. Jadi dijamu aku beb, dikasih makanan ini. Dan rumahnya gedong beb, jadi itu kayak orang kaya sih. Kalau kalau aku lihat gitu ya, dia orang kaya yang beda lah. Kalau orang kaya sama aku kan, kalau aku melarat kan beb. Dikasih makan, minum, semua dikasih. Terus ayo deh ke atas katanya. Dibawa di depan mama bapaknya beb. Ke atas aku ke kamarnya. Gedong, emang keong ini, banyak dutil. Dan berwibawa, aku suka cowok-cowok berwibawa gitu ya. Aduh, kamarnya beb lah aku beb. Mulai beb, udah mulai dia. Aduh, udahlah beb, karena aku udah kayak terbawa suasana. Kayak ya udahlah gitu. Kan gue juga suka, tapi aku nggak ngasih tahu kalau itu tuh pertama kali beb ke dia gitu, kok mereka emang kayak udah 20 orang aja ke dia ya. Wewe lah beb, empi lama beb, empi. Dan you know kan dia 35 tahun pastilah sudah expert gitu ya empi itu. Berdarah beb. Tapi I don't know why ya, ketika empi itu pertama kali nggak berasa apa-apa aku beb. Ya. Aku sama Abah juga masih ada sekong-sekongnya loh, aku masih ada sakitnya. Tapi pas pertama kali itu nggak ada berasa apa-apa. Kayaknya dia put something on me kayaknya ya, entah itu di minuman, entah itu di mana, pokoknya he put something on me. Jadi gue nggak ngerasa apa-apa ya. Yang aku rasakan ya karena aku suka sama dia, jadi aku enjoy gitu ya. Kenapa aku bisa kasih tahu kalian ini? Karena setelah sama dia beberapa tahun kemudian, nggak beberapa tahun, 1 tahun kemudian aku sama ada pacaran lagi, dan itu sakit beb, empi itu ya. Tapi kok gue mikir lagi ke belakang, kenapa pas sama yang pertama ini gue nggak ngerasain apa-apa ya? Kayaknya emang dia tuh put something on me, nggak tau on my drink, on my asar ginseng, on my mangkuk, I don't know ya. Jadi
udahlah intinya udah selesai. Terus dia nanya, "Gede keluar kuah merah," katanya. "Kamu baru pertama kali?" "Iya bang." "Oh kok kamu nggak ngomong?" "Ya ngomong gimana, kan nggak nanya," aku bilang. "Walah ya Allah, yaudah yaudah, nggak apa-apa tapi kan ya." "Ya nggak apa-apa lah, orang udahan ya, udah selesai lu nanya nggak apa-apa." Dan aku juga kan enjoy karena gue suka sama dia beb. Ya, pokoknya aku nginep di situ beb 2 hari. Dan tapi cuma 1 kali aja mimpinya. Besoknya itu diajak jalan-jalan aku ya ke area-area yang pegunungan lah ya, karena kita kan emang basicnya pecinta alam kan. Kita pokoknya bucin aku beb, kan masih 22. Bucin aku, bucin sebucin-bucinnya, bucin. Kayak milik berdua itu, dunia itu, planet bumi ini milik berdua. Aku udah halusinasiong beb, kayak aku sama dia terus, aku pengen sama dia. Dalam hatiku nih, jangan tinggalin aku dong, jangan tinggalin aku dong. Aku pokoknya aku udah ngehalu beb di situ beb. Udah besoknya lah pulang lah aku, "Dek pulangnya abang sibuk," katanya, "abang mau kerja." "Oh iya," karena waktu itu weekend. "Oh iya pulang lah aku beb." Aku itu pakai angkutan umum ya, nggak ada jarak 10 menit dari rumahnya. Aku di blok beb. Jeder bang. Aku mau rencanaku, karena kita nggak punya nomor telepon ya, cuman kontak dari FB gitu. Aku mau ngechat lagi gitu ya, "Bang aku udah OTW ya." "Ya you know kan," gatal gitu kan. "Ya you know kan, pengen laporan aja, gimana sih kalau udah jatuh cinta pengen laporan terus kan, meskipun bukan polisi." "Bang ini aku udah diangkot," aku bilang gitu. "Hah, kok nggak terkirim, kok di blok beb, di blok aku beb." Kurang ajar, ini gue di blok, dia ternyata mau cuman pengen empi-empi doang. Ih, itu aku beb 3 bulan beb nggak bisa move on beb, karena kan pertama kali banget ya, pertama kali banget gue, nggak pernah sebelumnya. Ya sebelumnya pernah cuma lollipop kayak gitu-gitu doang, kalau empi-empi belum pernah. Itu pertama banget sama dia. 3 bulan aku teror beb, pakai epi ini pakai epi itu, di blok lagi di blok lagi. Kurang asem ini orang. Sakit hatinya aku beb, aku bener-bener, aduh udah deh, itu pengalaman hidupku yang berharga juga itu. Tapi juga ganteng sih, aku juga merasa ngapain gue rugi, itu kan bukan terumbu karang, aku kan bukan terumbu karang, itu kan belah neraka ya, akar gingseng. Ngapain gue juga terlalu berlebihan, mikir juga aku, cuman kan as you know kan, aku masih belia gitu ya beb. Aku udah merasa kayak gadis sampul gitu loh, majalah gadis sampul. Alimong, pokoknya sedih waktu itu ya. Itu pertama kali aku empi-empi di usia 22. Jadi bukan usia 5 tahun, 6 tahun, bukan ya beb. Emang gue jalan sama PDD kan, bukan. Usia 22, which is aku udah dewasa ya, secara hukum ya. Udah dewasa, aku 22 kan, di atas 18 tahun udah punya KTP kan, harus kan. Jadi aku udah dewasa itu. Cuman ya sakit hati aja. Jadi pelajarannya buat kalian ya, mungkin ada botita-botita kematian di sini yang usianya 18, 19, 20. Jaga ya. Jangan dimurah-murah, jangan hoi-hoi sana sini ya. Jangan hoi-hoi tanpa pengaman alias konidin. Harus pakai konidin ya. Aku masih bisa hidup sampai sekarang, sampai saat ini karena aku safety ya. Ini buat cowok-cewek sih sebenarnya. Banyak juga cewek yang kena hip hip hura ya. Banyak juga butita-butita yang kena hip hip hura di usia di bawah 30 tahun udah pada dieliminasi. Nah itu harus dijaga banget ya beb, karena kesehatan nomor 1. Harta paling, value yang paling tinggi itu sehat ya. Buat kalian cewek-cewek juga sama, jangan hoi-hoi sembarangan. Jangan percaya sama laki terlalu cepat ya. Pokoknya dijaga aja aset kalian masing-masing, karena kalau nggak ada itu ya mau gimana beb nanti ya. Karena itu aset kalian, entah itu terumbu karang, entah itu akar gingseng, pokoknya harus dijaga. Oke. Itu sih cerita singkatku empi-empi pertama kali di usia 22. Jadi
supaya banyak soalnya Beb yang nanya, Kak, sejak kapan diimpi-impi atau kapan waktu pertama mimpi. Nah itu aku udah jelaskan, udah aku ceritakan, oke. So makasih yang udah nonton ya Beb, singkat aja karena aku mau bobo, baru selesai impi-impi. After 2 bulan Beb baru diimpi-impi hari ini, kurang ajar. Tapi is oke lah ya. Nanti aku cerita lagi, oke? See you in the next video. Jangan lupa like, subscribe, comment, share ya Beb. Bantuin aku, YouTubeku supaya sampai 10.000 subscriber. Thank you. Bye. Apa? Ya.